Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang 40 hadis yang berkaitan dengan akidah, dan kita saat ini masuk pada hadis nomor yang ke-17, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud atau disebut juga dengan Ibnu Mas'ud. Terkadang beliau dikenal dengan Ibnu Ummi Abd, Ibnu Ummi Abd. Dan beliau ini merupakan sahabat yang memiliki keutamaan di sisi Allah dan Rasulnya. Sahabat Nabi SAW yang pernah kita sampaikan sebelumnya, betis beliau yang kecil seandainya ditimbang dibandingkan dengan gunung Uhud, maka akan lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan orang ini adalah orang yang begitu berkualitas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka bagi dia yang membacanya, bihi dengan satu huruf tersebut, hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan atau satu pahala. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Apakah pahalanya hanya satu saja? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu kebaikan atau satu pahala tersebut bi'ashri amsalihah, dengan kuasa dan rahmat Allah yang tidak ada batasnya, Allah lipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Satu kali atau satu huruf dia baca, dianggap oleh Allah dia telah membaca 10 huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan satu ayat yang dibaca alif lam mim harfun. Aku tidak katakan itu adalah satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun. Alif itu adalah satu huruf. Walamun harfun, dan lam itu adalah satu huruf lagi. Wa mimun harfun, dan mim adalah satu huruf lagi. Sehingga satu ayat alif lam mim yang mana dia adalah 3 huruf, di sisi Allah menjadi 30 huruf. Yang mana alif lam mim hanya mendapatkan 3 kebaikan atau pahala saja, namun dengan rahmat Allah yang tiada batas, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapapun yang dia kehendaki, maka Allah jadikan 3 kebaikan itu menjadi 30 kebaikan.
Ya, bagaimana kalau dilanjutkan dengan ayat kedua, ayat ketiga, keempat, dan seterusnya? Bagaimana dilanjutkan dengan setengah halaman, yang mana mungkin sudah kita dapatkan puluhan ayat? Bagaimana kalau kita baca satu halaman penuh, mungkin sudah kita dapatkan ratusan ayat atau ratusan huruf. Bagaimana lagi kalau kita baca satu lembar, mungkin sudah mendapatkan ribuan huruf. Sehingga ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi siapapun yang mau membaca Al-Quranul Karim. Taib, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil faidah daripada hadis yang ringkas ini? Yang pertama yang bisa kita ambil faidah daripadanya adalah hadis ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran memiliki nama lain yang disebut dengan Kitabullah. Ya, jadi kalau ada penyebutan Kitabullah, maka itu maksudnya adalah Al-Quran. Ya, kalau disebut dengan Al-Quran, maka dia sinonimnya adalah Kitabullah. Sering kita mengucapkan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Maka ketahuilah Al-Quran dengan hadis yang Nabi bacakan tadi memiliki nama lain yang disebut dengan Kitabullah, alias kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim itu memiliki makna atau nama yang begitu banyak jika dilihat dari sifat yang melekat padanya. Ya, kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim. Misalkan kita ambil pada surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitabu, itu adalah Alkitab. Yang dimaksud adalah Kitabullah. Ya, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalik itu adalah kata sambung yang menunjukkan jauh, al-bu'du. Ya, misalkan saya katakan, ya, Ahmad, ya, Ahmad itu ada di sana, zalika Ahmad. Tapi kalau Ahmad ada di dekat saya katakan hadza Ahmad. Ada hadza, ada dzalik. Hadza adalah kata sambung yang menunjukkan dekat, sedangkan zalika adalah kata sambung atau harfun dalam bahasa Arab yang menunjukkan dia adalah jauh. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan zalika untuk Alkitab. Sedangkan zalika itu menunjukkan jauh. Untuk Alkitab Allah katakan dengan kata yang jauh. Sedangkan untuk Al-Quran, misalkan kita ambil contoh pada surah Al-Isra di ayat yang ke-9. Ya, surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya hadzal Qur'an. Kalau tadi zalikal kitab, sekarang hadzal Qur'an. Hadza tadi kata sambung yang menunjukkan dekat. Ya, hadzal Qur'an. Sesungguhnya Qur'an ini, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, akan senantiasa memberikan petunjuk kepada jalan yang aqwam, yang paling lurus. Ya. Jadi ada yang disebut dengan qayyum, ya, atau qawim atau qayyim. Itu artinya lurus. Tapi kalau sudah ditambahkan hamzah di awalnya, ini menunjukkan superlatif yang menunjukkan paling. Ya, yang menunjukkan paling afdal. Seperti misalkan fadlun. Orang itu memiliki fadlun, keutamaan. Kalau sudah dikatakan afdal, paling utama. Ada disebut dengan hasan, baik. Kalau ahsan, yang terbaik. Ya, kalau ditambahkan hamzah di depannya, maka Al-Quran itu tidak hanya memberikan petunjuk yang lurus, tapi petunjuk yang paling lurus.
Kenapa untuk ayat ini disebut dengan hadzal Quran, sedangkan untuk ayat yang lain disebut dengan zalikal kitab? Karena melihat pada sifatnya. Kalau Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra, Qur'anan qira'atan. Qara'a itu artinya membaca. Ya, kita kalau membaca tidak mungkin dari arah yang jauh. Kita membaca itu dengan mushaf kita dekatkan. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita semua, kalau ingin mendapatkan petunjuk yang lurus, enggak usah jauh-jauh. Ada yang sangat dekat, hadza Al-Qur'an. Quran yang ada di sekitar kita yang bisa kita baca dengan sangat dekat. Tapi kalau Alkitab, Allah gunakan zalikal kitab, karena sesungguhnya Al-Quran itu selain dia dibaca, dia itu tertulis. Karena Alkitab dari asal kata kataba yaktubu, kitabatan. Ya, kataba yaktubu itu artinya apa? Menulis. Ya, maka sering kita sebut buku itu dengan kitab, betul? Ya, seorang sekretaris atau seseorang yang suka menulis notulen sering kita sebut dengan katib. Ya, maka zalikal kitab menunjukkan Al-Quran itu ada yang tertulis, tapi letaknya begitu jauh dari diri kita. Yang dimaksud apa itu? Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Bukankah dalam surah Al-Buruj, dua ayat yang terakhir, ayat 21 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz." Bal huwa Qur'anun Majid. Ya, bal huwa, akan tetapi, huwa yaitu Al-Quran. Quran adalah Qur'anun Majid, bacaan yang mulia. Fi lauhim mahfuz. Tidak hanya tertulis pada mushaf kita, tidak hanya ada di sekeliling kita, tidak hanya ada di masjid kita, tidak hanya ada di rumah dan di kamar terpajang di rak buku kita. Namun ketahuilah, Al-Quran jauh sebelum yang ada di sekitar kita ini sudah ada fi lauhim mahfuz. Kita tahu semua lauhul mahfuz itu apa? Segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan al-qalam, pena. Maka Allah perintahkan qalam untuk uktub, tulislah. Ma'aktub, pena bertanya, apa yang aku tulis ya Rabb? Tulislah semua kulla maqadir, segala ketentuanku. Di antaranya Allah simpankan firman-Nya di dalam lauhul mahfuz. Ya, dan ini semakin diterangkan, atau hal ini atau pendapat ini semakin kuat ketika diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang penurunan Al-Qur'an ada dua periode. Periode yang pertama dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan waqi', sesuai dengan realita yang ada. Kemudian mereka bertanya, meminta fatwa tentang harta warisan. Allah turunkan, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, makanya banyak kita lihat yas'alunak. Dalam surah misalkan lagi surah An-Nazi'at ada yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat. Ya, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Untuk apa menanyakan tentang hari kiamat? Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting bagaimana mempersiapkan diri menuju hari kiamat. Itu. Dan sebelum kita melalui hari kiamat, ada kiamat kecil yang disebut dengan kematian. Itu kiamat kecil bagi kita. Enggak penting kapan terjadinya, yang terpenting kita mempersiapkan diri terus sebelum terjadi hal tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Al-Quran disebut dengan hadza.
Sedangkan Alkitab disebut dengan zalika, karena lauhul mahfuz letaknya sangat nun jauh di sana. Ya, jelas sampai sini? Ya. Dan Al-Qur'an memiliki nama yang begitu banyak. Karena tadi saya katakan dilihat dari segi sifat yang melekat pada Al-Qur'an. Maka Fairuz Abadi beliau katakan, "I'lam, ketahuilah anna kathratal asma, banyaknya nama pada sesuatu tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan betapa mulianya sesuatu yang disebut itu." Beliau sampaikan, berikan contoh dan analogi seperti misalkan al-asad. Al-asad itu artinya singa. Singa itu banyak sekali nama-namanya karena melihat pada sifat yang melekat pada singa. Beliau berikan contoh lagi, misalkan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna yang jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak terbatas. 99 itu hanya yang disebutkan saja. Aslinya tidak ada batasan. Ya, maka ini menunjukkan kemuliaan si pemilik nama, betul? Maka ketika Al-Qur'an disebut dengan Al-Qur'an, disebut dengan Alkitab, dan ada sebutan-sebutan lain, ini menunjukkan kemuliaan sesuatu yang disebut dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan nama lain Al-Qur'an disebut dengan Az-Dzikra, betul? Ya, kadang kita sebut dengan Az-Dzikra, Az-Dzikra. Az-Dzikra itu artinya apa? Yang senantiasa diingat. Dari kata zakara yadzkuru, maka ada istilahnya zikrullah, artinya mengingat Allah. Dalam surah Al-Hijr misalkan, surah yang ke-15, di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, ya, dan kamilah yang akan terus menjaganya. Perhatikan kata hafizun, kami yang menjaga, Allah kaitkan dengan az-zikr yang artinya diingat. Tahukah Bapak Ibu sekalian, cara Allah menjaga Al-Quran itu bukankah dengan banyaknya para penghafal Quran yang senantiasa mengingat Al-Quran? Satu huruf saja Pak didistorsikan, dipalsukan oleh seseorang, itu dari timur sampai dengan barat semuanya tahu para penghafal Quran. Karena itulah cara Allah menjaga Al-Quran, dengan cara banyak sekali orang yang mengingat dan menghafalnya. Maka dalam surah Al-Qamar itu diulang sebanyak 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk apa? Lidzikri, untuk dihafal, untuk diingat. Mudah sebenarnya. Yang sulit itu adalah apa? Nah, kemauan dan niat ini yang sulit. Ya. Kalau yang namanya dikatakan sulit, ya di mana-mana suatu pekerjaan yang awalnya tidak biasa kita lakukan, pasti awalnya sulit. Maka ada istilah pepatah namanya ala bisa karena biasa. Dalam istilah orang Arab juga ada itu, kullu syai'in bitta'awud, segala sesuatu itu dengan keterbiasaan. Kalau sudah biasa mudah. Ya, banyak sekali contoh fenomena yang kita lihat di masyarakat. Ada orang yang lumpuh otak hafal Quran, lumpuh otak. Orang kalau sudah lumpuh otak itu vonisnya macam-macam. Nggak bakal bisa sekolah, itu nggak bakal bisa ngafal, itu pasti pelajaran nggak masuk. Ya, nggak pantas menjadi pembelajar. Tapi ternyata Allah balik itu. Ya, kenapa? Ini kemuliaan Al-Quran. Allah mudahkan bagi siapapun yang punya niat, maka Allah jadikan dia mampu. Ada beberapa tahun lalu kita dikejutkan dengan media yang memberitakan seorang nenek berusia 70 tahunan di wisuda Al-Quran, hafal Al-Quran. Banyak tak contohnya? Banyak sekali contohnya. Dan bukankah para sahabat Nabi SAW, mereka di umur 30-an, 40 tahunan, 50 bahkan 60 tahunan, ketika mereka masuk Islam, mereka pun tetap juga giat untuk menghafal Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu
mudah untuk dihafal. Maka Allah sebutkan tadi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sebutan lain untuk Al-Qur'an apalagi? Ada yang tahu? Ya, tadi Al-Qur'an, ada juga disebut dengan Al-Kitab atau Kitabullah, disebut juga dengan Az-Zikr, ada disebut dengan Al-Furqan. Ya, ini sering ya. Al-Furqan itu artinya pembeda, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka seseorang pengamat Al-Quran yang suka menghafal Al-Quran kemudian mengamalkan isinya, ahlul Quran, insya Allah dia akan mudah berada di dunia, bisa membedakan yang hak dan yang batil karena dia sudah punya pegangannya Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nama lain daripada Al-Qur'an yaitu Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nadhira, agar Muhammad itu bisa menjadi lil alamina nadhira, pemberi peringatan bagi seluruh alam. Nabi bisa menjadi pemberi peringatan bagi semuanya karena beliau sudah memegang Al-Furqan. Ya. Nah, ini yang keberapa tadi? Ada Quran, Al-Kitab, Az-Zikr, Al-Furqan. Ada lagi yang lain? Banyak. Ada di antara At-Tibyan. At-Tibyan itu artinya apa? At-Tibyan itu penerang, penjelas. Segala sesuatu yang buram itu sudah diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai tibyanan, penerang, penjelas, pensyarah segala sesuatu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Di ayat yang lain Allah mengatakan dengan kepastian. Dan ingat, berita Allah, statement dari Allah itu tidak menerima perubahan dan tidak mungkin diingkari. Kalau Allah sudah mengeluarkan statement, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', penerang segala sesuatu, maka harus kita yakini seorang muslim seharusnya tidak pusing, tidak bingung ketika berada di dunia ini. Cukup dia berpegang kepada Al-Quran, segala sesuatunya menjadi jelas, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Paling tidak Al-Quran sekurang-kurangnya menerangkan secara global, paling tidak. Bahkan urusan hutang saja ada dalam Al-Quran, Pak. Bahkan urusan tentang warisan ada dalam Al-Quran. Urusan semuanya, urusan dunia akhirat, itu semuanya telah diterangkan di dalam Al-Quran. Al-Quran juga disebut dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa itu apa? Obat, penyembuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nas." Bukan seruan bagi orang beriman. Ini sekedar informasi bagi semua manusia. Enggak cuma orang beriman, supaya orang Nasrani, supaya orang Yahudi, supaya orang Majusi dan orang-orang lain yang beragama selain Islam, coba perhatikan ini keutamaan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang sudah mereka punya. Kalau Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, bisa menjadi mau'izah, bisa menjadi apa? Pemberi nasihat. Nasihat yang terbaik adalah nasihat yang terkandung dalam Al-Quran. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran, dengar nasihat di dalamnya, itu meneteskan air mata. Tapi kalau baca kitab-kitab yang lain, itu tidak meneteskan air mata. Ini ada sesuatu chemistry yang berbeda, yaitu adalah Al-Quran, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Syifa, Al-Quran ini sebagai penyembuh, obat bagi ini nih, obat hati. Kalau kita sombong sama orang lain, banyak-banyak baca Al-Quran.
Kalau kita hasad pada orang lain, banyak-banyak baca Al-Quran. Karena sesungguhnya itulah obat bagi penyakit hati kita. Dan tidak hanya penyakit yang urusan batin. Nabi SAW telah terangkan, Al-Quran juga bisa menjadi penyembuh penyakit-penyakit yang zahir. Bacakan Al-Fatihah, seseorang yang gila itu bisa sembuh di zaman Nabi SAW. Ada seseorang yang gila, dipasung dia. Ya, sebagian mengatakan gilanya karena kemasukan syaitan. Ya, sebagian mengatakan memang penyakit yang gila, membahayakan masyarakat, dia dipasung. Kemudian dibacakan Al-Fatihah oleh salah seorang sahabat, sembuh dia. Ada yang digigit oleh kalajengking, seorang kepala suku, dibacakan oleh sahabat lain juga dengan Al-Fatihah, sembuh. Ini penyakit zahir. Maka seharusnya di zaman ketika kita pandemi seperti ini, bagi seorang muslim itu nggak usah pusing, ya, mikirin itu obat-obat yang sifatnya tidak terjangkau. Ya, bayangkan Pak, dengan pandemi ini berapa orang yang sudah membuat kalkulasi dalam 1 bulan pengeluaran untuk masker, untuk vitamin ini, untuk ini itu, persiapannya begitu banyak, tapi nggak terjangkau oleh seluruh masyarakat. Ada orang yang ekonomi rendah, ada orang yang tidak punya pemasukan yang tetap. Bagaimana dia bisa menganggarkan seperti itu? Maka seorang muslim sebelum menganggarkan yang seperti ini, anggarkan waktu untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, karena dialah syifa. Dan ini harus diyakini oleh orang beriman. Yang tidak yakin, maka keimanannya dipertanyakan. Ya. Ada juga nama lain daripada Al-Quran, yaitu At-Tanzil. At-Tanzil itu yang diturunkan. Karena memang prosesi Al-Quran sampai kepada Nabi SAW itu dengan cara dari atas ke bawah. Malaikat Jibril yang membawa dari Baitul Izzah, langit dunia, menuju Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara di ayat yang ke-192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin, diturunkan oleh Allah Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Yang membawanya, yang menurunkannya itu adalah Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril Al-Amin, yang paling amanah dari seluruh makhluk yang ada di langit. Kepada siapa? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar kamu menjadi litakuna minal munzirin, termasuk di antara yang memberi peringatan. Dari makhluk langit yang paling amanah menuju makhluk dunia, makhluk bumi yang paling amanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa surga, dengan bahasa akhirat, yaitu bahasa Arab. Ya. Kemudian apa? Wa innahu lafi zuburil awwalin. Al-Quran ini luar biasa, banyak sekali keutamaannya. Maka dengan hadis ini selayaknya, seyogyanya kita dengan hadis tadi, ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk banyak membaca Al-Quran. Kemudian Nabi SAW sampaikan, man qara'a tadi ya, man qara'a harfan, qara'a yaqra' qira'ah. Ada juga namanya talayatlu tilawah. Ada istilah tilawah, ada istilah namanya qira'ah. Ya, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan mantala harfan. Karena qara'a yaqra'u qira'ah itu sifatnya lebih sempit, membaca begitu sedikit. Sedangkan tala yatlu tilawah, membaca dengan banyak. Karena tala yatlu itu maknanya adalah mengikutkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maka kalau sudah dikatakan tilawatul Quran, berarti dia banyak membaca Al-Qur'annya. Dan tilawah, sebagian ulama mengatakan kalau disebut dengan tilawah ketika bacaannya itu dijaharkan, tidak di dalam hati. Tapi kalau qiraah mungkin saja di dalam hati. Ya, jadi kalau ada orang dia memperhatikan Quran, sebenarnya dia baca gitu, nah, itu bisa disebut dengan qiraah, tapi tidak bisa disebut dengan tilawah. Tilawah itu adalah yang sudah dibacakan, dikeluarkan dengan
dengan lisan, dilafalkan. Kemudian hadis ini menunjukkan membaca Al-Quran memang berpahala sangat besar. Ya, ada yang pernah menghitung nggak tuh Pak? Qul huwallahu ahad sampai dengan ayat yang terakhir itu berapa huruf? Inna a'toinakal kautsar itu berapa huruf? Ada nggak yang pernah ngitung? Ya, sehingga kita menjadi tahu kiranya dengan satu surat yang pendek kita sudah dapat berapa pahala. Belum lagi Pak, dengan mengumpulkan niat, itu tambah lagi pahalanya. Itu baru pahala pokok, ibarat seperti gaji pokok. Ada tunjangan-tunjangan yang lain. Seseorang dengan membaca Al-Quran membuat dia semakin takut kepada Allah dan meneteskan air mata, dapat pahala lebih dibandingkan pahala pokok tadi. Seseorang ketika membaca Al-Quranul Karim, dia baca terjemahannya, dapat pahala lebih. Seseorang membaca Al-Quran, dia luangkan waktu membaca tafsirnya, selain dapat pahala pokok tadi satu huruf senilai dengan 10 kebaikan, dia dapat pahala mentadaburi Al-Quran. Jadi betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran itu nggak ada kerugian sedikit pun. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau meluangkan 1 kali 24 jam, sekian menit, sekian jam untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia telah mendapatkan kerugian yang besar. Karena Allah sudah ceritakan dan Rasulnya tentang investasi yang sangat menguntungkan. Nggak usah kita pusing-pusing mencari amal apa yang utama. Cukuplah kita dengan sholat 5 waktu, berjamaah ke masjid. Cukuplah dengan pahala atau ibadah-ibadah yang wajib, yang pokok. Tambahkan dengan membaca Al-Quran. Insya Allah akan banyak sekali pahala yang kita dapat. Dan karena sebabnya kenapa Al-Quran itu bisa memberikan pahala yang begitu banyak bagi para pembacanya, karena ini adalah firman Allah, bukan perkataan yang lain. Kalau bukan karena Allahnya, maka ini tidak bermakna. Tapi karena sudah disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah firman Allah. Dan Allah itulah yang menciptakan kita. Allah lah yang telah berfirman, kun fa yakun. Kalau Allah sudah katakan kun, jadilah, fayakun, maka dia akan menjadi, ada. Tapi Allah juga berfirman dengan rangkaian susunan yang sangat indah. Dari Al-Fatihah di awal sampai dengan An-Nas. Dan itu pun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz seperti yang ada pada kita. Ya. Maka Nabi SAW sampaikan, man syaghalahu. Nah, Nabi sampaikan, tapi Nabi ini menyampaikan firman Allah. Jadi inilah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati." Siapapun yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan berzikir mengingatku, an mas'alati, begitu sibuknya membaca Quran dan berzikir kepada Allah sampai-sampai dia lupa berdoa kepada Allah, meminta apa? Ada mungkin kita temukan orang yang seperti ini, lebih fokus untuk zikir dan lebih fokus untuk baca Quran, sampai-sampai kalau dia ditanya, kamu nggak punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di dalam dirinya mengatakan, Allah maha tahu apa yang saya mau, maka saya cukup berzikir banyak dan cukup membaca Al-Quran yang banyak, gak usah banyak meminta. Maka ketahuilah Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati, yang disibukkan dengan baca Quran, interaksi dengan Quran dan berzikir mengingat Allah, sampai-sampai dia lupa meminta kepada Allah, maka apa kata Allah? A'taituhu, aku akan berikan untuk dia apa? Afdhala ma u'tis sa'ilin, pemberian yang terbaik di antara pemberian-pemberianku kepada orang yang meminta kepadaku. Ada orang yang meminta kepada Allah, ya Rabb, saya ingin naik haji. Ada orang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin rezeki yang melimpah. Ada orang meminta kepada Allah ini itu, banyak sekali permintaannya, tapi dia tidak tahu yang terbaik itu apa. Boleh jadi dia meminta sesuatu di sisi Allah itu bukan hal yang terbaik, maka tidak diberikan. Karena sesungguhnya setiap doa kita itu ada 3 kemungkinan, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan terkadang pengabulan tersebut pun tidak langsung, tapi terlambat, ditunda.
Bukan karena Allah tidak mampu untuk mengabulkan, karena Allah maha malu ketika menyaksikan hambanya sudah angkat tangan, ya Rob, saya minta ini, saya minta itu, tapi dia kembalikan dengan tangan yang hampa. Pasti Allah akan kabulkan. Namun kenapa Allah tunda? Karena Allah mungkin ingin mendengar rintihan kita, karena mungkin Allah ingin menambah pahala besar bagi kita ketika kita bersabar ketika ditahan pengabulan tersebut. Yang kedua, tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan apa? Allah hindarkan dia dari musibah. Allah berikan dia kesehatan yang melimpah. Allah berikan bermacam-macam, tidak sesuai apa yang dia inginkan. Yang ketiga, Allah tunda, tidak dikabulkan, tidak juga dihindarkan dari musibah, tapi ini sudah tercatat oleh Allah. Dalam ilmu pengetahuan Allah, semua yang dia minta dari awal dia hidup sampai dengan dia mati, itu sudah terekam dengan jelas, dan Allah tidak pernah lupa, dan catatan Allah tidak pernah terhapus. Maka nanti Allah akan tampakkan kepada dia ketika hisab, ini yang kamu minta, ini itu pada pukul sekian, hari sekian, permintaannya ini itu dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada dia, ini sudah aku simpankan untukmu, untuk surga. Ketika itu dia berkomentar, ya Rob, seandainya semua permintaanku nggak ada yang dikabulkan. Menunjukkan apa? Lebih besar lagi yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang dikabulkan. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Maka orang-orang yang menginginkan pemberian Allah sesuai dengan kebutuhannya, hendaklah dia memperbanyak zikir kepada Allah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka dia akan diberikan oleh Allah pemberian yang dia butuhkan. Kata Nabi SAW, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam, keutamaan firman Allah atau perkataan Allah dibandingkan seluruh perkataan, baik perkataan manusia, perkataan malaikat, perkataan jin, perkataan binatang dan lain sebagainya, itu adalah kafadlillahi ala khalqih, keutamaannya seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Kita tahu tidak ada yang mampu melampaui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah sudah berfirman, ini adalah perkataan yang paling utama, maka kita harus mengerti betul Al-Quranul Karim itu bisa memuliakan seseorang dan bisa menghinakan seseorang. Menghinakan seseorang ketika seseorang itu meninggalkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, maka jadilah Jibril malaikat yang terbaik di atas semua malaikat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah Muhammad SAW Rasul dan Nabi yang terbaik di atas seluruh Nabi dan Rasul. Diturunkan pada bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan sebaik-baik bulan dibandingkan bulan yang lain. Diturunkan pada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka jadilah malam itu adalah malam yang terbaik. Dan Nabi sampaikan kepada umatnya, maka jadilah kita umat Nabi Muhammad SAW umat yang terbaik di atas umat Nabi yang lain. Ini harus kita fahami bersama.